Selamat pagi pemirsa. Dua periode memimpin Indonesia, Presiden Jokowi sudah sering menunjukkan kesukaannya bicara dengan bahasa simbol. Maka kita pun maklum jika pilihan Presiden untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara atau IKN sampai 19 Oktober juga bermakna simbolis. Jokowi juga telah menyatakan bahwa selama 40 hari berkantor di IKN itu, ia tidak terus-menerus berada di Penajem Pasar Utara. Bagaimanapun itu tidak mengubah dari simbol Jokowi untuk menunjukkan pemenuhan janjinya pindah ke IKN. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Jumat 13 September 2024 dengan tema bahasa simbolis berkantor di IKN bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Gaudensius Suhardi. Bang Gauden, selamat pagi. Selamat pagi lah. Sehat-sehat Bang? Ya, sehat tanpa simbol ya. Sehat tanpa simbol. Ya, sehat gitu kan. Tadinya saya kira kita akan membicarakan soal berkantor di IKN ini dengan melakukan siaran ini di IKN, Bang. Tapi kan kita belum punya tempat di sana, begitu ya? Tapi siarannya terdengar sampai sana. Oke. Sebelum kita bahas editorial itu, pemirsa dan Bang Gauden, kita akan lihat dulu beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia. Yang pertama, ini adalah headline media Indonesia untuk hari ini. Anda bisa lihat di harian Anda, pemirsa. Finalisasi kabinet beres H-7 pelantikan. Berarti kalau pelantikan 20 Oktober, 13 Oktober sudah ada kabinet. Maksudnya begitu, Bang Gauden? Ya, maksudnya seperti itu, atau dengan kata lain, saat ini sedang sibuk-sibuknya orang, terutama di lingkaran pemenang, presiden terpilih maupun wapres terpilih, untuk menggodok nama-nama yang akan menjadi menteri, calon menteri ya, bakal menteri kan. Yeah. Karena itu H-7 itu sudah beres itu. Nah, apa yang digodok sekarang ini? Kita tahu bahwa di DPR sekarang ini sedang dibahas tentang perubahan rancangan undang-undang, perubahan undang-undang tentang Kementerian Negara. Yeah. Dan di dalam ke undang-undang lama itu kan ada menteri itu berjumlah 34. Dan di dalam penggodokan sekarang ini sampai 44 nama. Apakah 44 atau 34 atau jangan-jangan lebih dari 44 itu kita tunggu saja sampai hari pelantikannya nanti. Dan kita tunggu sampai pada saat undang-undang itu disahkan. Yeah. Tetapi yang mau diubah di dalam undang-undang Kementerian Negara itu hanya pada jumlah menteri yang 34, dirumuskan, disesuaikan dengan kebutuhan gitu. Oh, jadi tidak ada angka lagi ya di dalam undang-undang yang mau diperbaharui ini? Dalam rancangannya tidak tanpa angka, tetapi disebutkan sesuai kebutuhan. Apakah itu nanti disahkan atau tidak? Ya kita tunggu undang-undangnya disahkan atau tidak gitu. Yeah. Tetapi yang pasti saat ini sedang rame-ramenya digodok, dan rame-rame juga terjadi diskusi yang tarik-menarik di dalam partai pendukung itu ya. Iya, karena kan pasti ingin kursi dan ingin kursi lebih banyak kan. Biasanya ya, begitu kan, ingin Bang? kursi dan ada kursi lebih banyak. Dan juga yang menarik itu kan banyak sekali nama-nama yang beredar sekarang ini. Oh iya. Walaupun tidak jelas dari mana sumbernya, tetapi nama-nama yang beredar itu memicu juga diskusi yang tidak salah kalah sengitnya di dalam tubuh partai politik gitu. Oke, kita harap nanti kabinet, kalau saya berpikir begini Bang Gauden, mau berapapun, yang penting efektif. Karena kalau memang tugas lebih besar, ya boleh lebih banyak menteri, tapi menterinya ini juga harus efektif. Kan ya, begitu Bang? Ya, berapapun banyaknya tentu memakan biaya yang besar, tetapi biaya yang besar itu tidak terlalu penting kalau seluruh menteri itu bekerja untuk rakyat, bukan untuk dirinya sendiri gitu kan. Baik, itu yang penting outputnya ya seperti apa ya. Jangan kemudian hanya atau salah sasaran atau salah output. Kita ke berita selanjutnya, Bang Gauden dan pemirsa, kita ke halaman 2 di halaman dalam di harian Anda, pemirsa. Kelas menengah luput dari manfaat stimulus. Ini terus-menerus kita membicarakan kelas menengah. Tapi kalau yang saya lihat, Bang Gauden, sampai sekarang relatif belum ada tuh perubahan kebijakan yang membantu kelas menengah. Bagaimana, Bang? Ya, pemerintah itu berencana mengucurkan fasilitas kemudahan insentif pajak untuk properti bagi kelas menengah ya. Tentu dengan harapan itu kelas menengah itu
mendapatkan properti, bisa membeli properti, tetapi faktanya sekarang itu kan mereka juga sudah kehabisan duit juga kelas menengah itu. Iya. Dan inilah kelas yang apalagi kalau menengahnya itu sedikit di atas ya, sedikit di atas garis kemiskinan, itu yang paling terkena sebetulnya. Iya. Karena kalau yang miskin itu mendapat bantuan pemerintah, kelas menengah yang di atas sedikit garis miskin itu tidak dapat bantuan apa-apa. Iya. Walaupun sekarang dibuat rancangan untuk pemberian insentif terkait dengan properti. Pertanyaannya, emang mereka mampu membeli properti gitu. Itu dia. Kalau bicara Jabodetabek saja, seperti kebanyakan pemirsa Metro TV kan harga properti sudah luar biasa mahal ya. Kalau kemudian diberikan bantuan insentif pajak, uangnya aja nggak ada untuk beli, kata mereka begitu, Bang. Ya, uangnya tidak ada untuk membeli properti, dan juga kehidupan kelas menengah itu udah turun ke kasta ya. Jangan-jangan bukan kelas menengah lagi, tapi di bawah kelas menengah lagi gitu. Iya, hanya sekedar kebutuhan dasar katanya begitu, Bang. Ya, bisa jadi mereka yang turun kasta itu berada di garis kemiskinan, tidak di bawah garis kemiskinan yang dibantu oleh pemerintah, justru pada garis kemiskinan yang tidak dibantu itu. Iya. Kita berharap kalau begitu ya Bang, kepada pemerintahan baru lah ya, karena ini kan kita bicara sudah sekitar tinggal 1 bulan lagi pemerintahan ini, supaya kemudian yang diperhatikan bukan hanya kelas bawah, tapi juga kelas menengah ini ya, begitu ya Bang? Ya, kita menaruh harapan yang besar kepada pemerintahan baru, mudah-mudahan banyak ide-ide baru gitu kan. Iya, ide-ide baru yang kemudian juga memang berguna, bermanfaat bagi kelas menengah. Kita butuh bukti, bukan hanya janji. Kita ke berita selanjutnya pemirsa, dan Bang Gaudens masih dari halaman 2. Ini kita melihat berita terkait PON. Ini menarik nih Bang Gaudens, Polri bersiap tangani PON. Saya kalau hanya baca judulnya saya berpikir, apakah sekarang Polri juga menangani olahraga begitu maksudnya? Atau bagaimana nih Bang Gaudens? Ya, kalau Polri menangani olahraga itu sebetulnya dalam banyak kasus ya. Sudah ya? Misalnya di sepak bola gitu, Polri menangani kasus terkait sepak bola, bukan sepak bolanya yang ditangani, tetapi misalnya suap terhadap wasit gitu kan. Atau pengaturan gol itu sudah ditangani oleh Polri. Itu di sepak bola? Di sepak bola. Kalau di PON? Ada sepak bola juga di PON gitu. Maksudnya bagaimana Bang? Tetapi di PON ini menarik, kan sedang digelar di 2 tempat ya, di Aceh dan di Sumatera Utara. Ternyata di dalam pelaksanaannya itu tidak baik-baik saja gitu kan. Banyak sekali persoalan yang dikeluhkan, termasuk terkait dengan catering, terkait dengan infrastruktur yang belum semuanya jadi. Apalagi jalan menuju tempat pertandingan itu juga tidak baik-baik saja gitu kan. Nah, patut diduga bahwa ada persoalan terkait dengan penggunaan anggaran itu. Karena itu dibentuklah Satgas. Satgas ini di dalamnya termasuk Polri itu ada di dalam Satgas yang baru dibentuk oleh Presiden gitu. Mudah-mudahan Satgas ini bisa bekerja secara profesional, tapi tujuan utamanya itu bukan sekedar untuk melihat persoalan-persoalan di dalam pelaksanaan PON itu, tetapi bagaimana supaya ke depan orang takut untuk berbuat salah gitu loh, apalagi ini terkait dengan anggaran gitu kan. Anggaran tidak kecil, anggaran justru dikeluarkan uang itu pada saat negara tidak terlalu baik-baik saja juga gitu. Mungkin kalau memang ternyata terbukti benar ada penyelewengan anggaran, mungkin orang-orang yang melakukan itu berpikir, ini kalau di sepak bola ini injury time nih, di masa-masa transisi pemerintahan pengawasan pasti kurang nih. Mungkin ada yang berpikir begitu Bang Gaudens. Menurut saya seperti itu juga loh, karena banyak sekali kasus-kasus itu justru di injury time. Dan juga banyak kebijakan yang salah itu di injury time juga gitu kan. Itu dia. Baik, kita tunggu nanti Polri seperti apa. Ini yang mengatakan sudah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersiap tangani PON. Kita harap nanti ada buktinya ya, seperti apa menangani itu kan tidak cukup hanya dengan kata-kata tentunya, tapi harus tindakan nyata. Kita nanti ikuti seperti apa. Kita ke editorial Bang Gaudens dan pemirsa. Maaf, pada pagi ini diberi judul bahasa simbolis berkantor di IKN. Ini kalau bicara bahasa simbol kan bisa bermakna macam-macam ya, tergantung siapa yang menafsirkan. Dan ketika Presiden berkantor di IKN, kan itu kita melihat ada teman saya mengatakan walk the talk katanya. Jadi apa yang disampaikan, apa yang dijanjikan dikerjakan nih sekarang. Bagaimana Bang? Ya, terkait dengan IKN itu ada dua hal yang menarik ya. Yang pertama itu selalu ada momentum bagi Presiden Jokowi di last minute pemerintahannya. Kita tahu bahwa 2 bulan sebelum mengakhiri
masa pemerintahan pertama, tepatnya itu 16 Agustus 2019 di depan sidang MPR. Iya. Jokowi secara resmi memberitahukan, bahkan meminta izin kepada MPR untuk memindahkan ibu kota negara. Itu hanya terjadi 2 bulan sebelum mengakhiri masa pemerintahan pertamanya. Oke. Sebelum mengakhiri masa pemerintahan kedua, Presiden membuat sesuatu yang menarik, berkantor di IKN selama 40 hari. Tentu pertanyaannya ada 2 di situ. Iya. Yang pertama itu mengapa berkantor di IKN, yang kedua itu mengapa 40 hari, sehingga judul itu terkait dengan bahasa simbolis. Oke. Nah, kalau berkantor di IKN, setidaknya menurut saya itu ada tiga alasan yang bisa kita kemukakan. Yang pertama itu Jokowi, sebagaimana juga pemimpin negara lainnya, selalu ingin mewariskan sesuatu yang baik ya, atau ada legacy di situ. Jadi kepemimpinan yang baik yang bisa dikenang oleh rakyat gitu kan. Setidaknya sekarang ini Jokowi mencatatkan sejarahnya sendiri. Minimal nanti ke depan rakyat itu mengenang. Oh, ada presiden yang berkantor di IKN walaupun 40 hari gitu kan. Tapi itu kan tercatat di dalam sejarah gitu ya. 40 hari itu kan 1 bulan normal 30 hari ya. Ini 40 hari memang pasti simbol juga, Bang. Maksudnya bagaimana? Ya kenapa bukan 30 gitu. Kenapa tidak bukan 20 hari gitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kita tahu juga setidaknya ada 3 warisan baik yang ditinggalkan oleh Jokowi nantinya. Yang pertama itu terkait dengan infrastruktur. Yang kedua itu hilirisasi. Yang ketiga itu terkait dengan pembangunan IKN. Nah, ini masuk yang ketiga. IKN, pemindahan ibu kota itu sudah diwacanakan sejak Presiden Soekarno. Bahkan waktu zaman SBY juga itu ada gagasan untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Jonggol gitu kan. Ketika wacana itu dicetuskan, harga tanah di Jonggol itu langsung melambung gitu. Iya, spekulasi. Nah, hanya Jokowi yang mampu merealisasikan wacana itu dengan pembangunan IKN sekarang ini. Ada infrastruktur yang dibangun di sana, ada gedungnya, dan ini yang paling penting. Dia berkantor di sana selama 40 hari. Pertanyaannya kenapa 40 hari gitu kan? Itu dia. Ya tentu hanya Jokowi yang tahu. Tetapi di dalam tradisi kita itu kan 40 hari itu sesungguhnya proses pematangan diri dari manusia lama menjadi manusia baru gitu kan. Di dalam agama maupun di dalam tradisi maupun kepercayaan. Apapun. Ada orang yang berpuasa selama 40 hari gitu kan. Ada juga yang berkabung selama 40 hari. Tetapi apa makna 40 hari di IKN, kenapa bukan 30, kenapa bukan 20, kenapa tidak sebelumnya gitu kan, lebih dari 40 hari, ya tentu Jokowi dan Tuhan yang tahu. Oke, kita akan bahas Bang Gaudens bagaimana bahasa simbolis berkantor di IKN ini gunanya bagi bangsa Indonesia. Dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Jumat 13 September 2024, bahasa simbolis berkantor di IKN. Bahasa simbolis berkantor di IKN. Dua periode memimpin Indonesia, Presiden Joko Widodo sudah sering menunjukkan kesukaannya bicara dengan bahasa simbol. Maka kita pun maklum jika pilihan presiden untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara atau IKN sampai 19 Oktober juga bermakna simbolis. Memang, Joko Widodo juga telah menyatakan jika selama 40 hari berkantor di IKN itu, ia tidak terus-menerus berada di Penajam Pasir Utara. Joko Widodo akan tetap berkeliling Indonesia, tetapi bertolak dan kembali ke IKN. Bagaimanapun, itu tidak mengubah dari simbol Joko Widodo untuk menunjukkan pemenuhan janjinya untuk pindah ke IKN meski molor dari Juli. Tidak hanya membayar utang sendiri, Joko Widodo sekaligus memberi beban yang sama pada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Jika mulus menjalankan kemudi pemerintahan dari IKN hingga H-1 pelantikan, Joko Widodo akan memberi sinyal bahwa tidak ada kendala teknis berarti.
Meski penyelesaian IKN baru akan tercapai sekitar 20 tahun lagi, tidak ada halangan untuk berkantornya presiden. Maka jika hal itu tidak berlanjut, faktor non-teknislah yang dihadapkan pada Prabowo. Bahasa simbol ini juga sejurus dengan berbagai pernyataan Joko Widodo untuk memastikan legasinya diteruskan. Salah satunya pada saat memberi arahan ke pejabat TNI Polri di Istana Negara IKN, Kamis 12 September lalu. Joko Widodo mengungkapkan bahwa Prabowo pernah menjanjikan percepatan pembangunan IKN. Rapat-rapat yang telah digelar Presiden di IKN juga menjadi sinyal bahwa koordinasi dengan elemen-elemen penting negara sudah mulus dilakukan. Sebelumnya pada 13 Agustus 2024, Presiden sudah memberi arahan kepada kepala daerah seluruh Indonesia. Dalam acara di Istana Negara IKN itu pula, Joko Widodo menyebut jika Istana IKN berbeda dari Istana Negara Jakarta dan Bogor yang berbau kolonial. Sederet pernyataan dan sikap inilah yang menunjukkan berkantor di IKN lebih terasa sebagai narasi sugestif ketimbang perubahan mindset dan birokrasi yang rumit menjadi efisien. Sebab meski Istana Negara telah berfungsi dan kantor 4 kementerian, koordinator diperkirakan selesai Oktober ini, berjalan lancarnya birokrasi masih membutuhkan waktu panjang. Terutama, hal itu tergantung pada tuntasnya infrastruktur penunjang yang dapat membuat kepindahan sebagian ASN dapat terlaksana. Tanpa itu, birokrasi bukannya menjadi efisien, malah bisa jadi 2 kali lebih rumit dan mahal karena rantai terpisah di 2 kota. Betul bahwa proyek panjang IKN harus didukung untuk berhasil. Ini bukan saja karena biayanya yang mahal, yakni totalnya membutuhkan dana 466 triliun rupiah termasuk 89,4 triliun rupiah APBN, melainkan IKN merupakan kebutuhan jangka panjang Indonesia. Jika benar dan berhasil, IKN akan memberi daya ungkit pada pemerataan pembangunan dan kesejahteraan. Meski demikian, harus diakui, pembangunan IKN masih menyisakan banyak persoalan. IKN ibarat kolam kecil akan berbagai problem besar yang tersisa dari 10 tahun pemerintahannya. Ultimatum penggusuran 200 masyarakat adat oleh otoritas IKN sungguh sebuah ironi di balik klaim IKN sebagai forest city yang serba canggih. Ketidakjelasan ganti rugi menambah derita masyarakat adat yang sudah dibuat menjadi gelandangan masa depan akibat revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara oleh DPR yang memberikan hak atas tanah lebih dari 100 tahun kepada investor. Sebab itu, di hari-hari terakhir, semestinya Presiden tidak hanya menjadikan IKN sebagai pangkalan untuk berkeliling Nusantara. Presiden mesti menyelesaikan masalah-masalah mendasar di IKN yang jauh lebih besar daripada masalah teknis infrastruktur. Presiden mestinya sadar, tanpa keadilan bagi masyarakat adat, IKN malah potret nyata kolonialisme internal. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Bang Gaudens, kita mau coba bertanya dulu. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan pakar komunikasi politik, Effendi Ghazali. Mas Effendi, selamat pagi. Selamat pagi, Bu Leonard, Bang, selamat pagi. Ya, saya melihat foto Anda, Mas Effendi, di layar. Ini tersenyum dan menggunakan jas. Saya membaca simbol itu artinya Anda orang yang serius tapi juga penuh ide jenaka. Pertanyaannya bukan tentang Anda, Bung Effendi, tapi tentang Presiden yang memilih untuk berkantor di IKN selama 40 hari. Apa artinya itu kalau untuk Anda, Bung Effendi? Artinya itu pertama-tama seperti dulu acara televisi ya. Akhirnya datang juga. Iya, dulu pernah ada program seperti itu ya. Iya. Ya, akhirnya kalau kita mau mulai dengan itu,
ya akhirnya KN ini jadi juga lah sebagai kantor presiden. Ya, ya. Karena kan dijanjikannya sudah lama sekali, yaitu mulai berkantor bulan Juli di sana. Gitu. Sekarang kan sudah September, akhirnya dimulailah berkantor di sana. Walaupun sebetulnya itu juga menyimpulkan bahwa ada prediksi yang meleset. Ya kan kita tahu bahwa memang itu landasan bandaranya waktu itu bisa berhasil dengan baik karena katanya banyak hujan. Ya. Tapi kan kita tahu Leo dan Bang Loren bahwa bansos El Nino saja bisa diprediksi dengan baik. Jadi artinya itu seharusnya bisa diprediksi dengan baik. Iya. Iya. Ya, tapi sudah sekarang Pak Jokowi sudah berkantor di sana. Artinya kabar baik juga sebagai bahasa simpel bagi seluruh bangsa dalam 3 arti. Arti yang pertama, nah seluruh tanah-tanah rakyat, seluruh tanah-tanah adat yang belum dibayar, ini akan dibayar gitu. Iya. Karena sudah ada pemiliknya di sana gitu. Betul. Nah, kalau sebelumnya kan pemiliknya nggak ada di situ, itu entah nagihnya kemana gitu. Iya, iya, iya. Sekarang kabar gembira bagi rakyat dan tanah-tanah adat, sudah ada pemiliknya di sana, Anda akan segera dibayar. Oke. Ya, yang kedua tentu saja kita berharap dengan itu memang bisa dimulai setidaknya percobaan untuk membuktikan bahwa IKN itu betul-betul bisa efisien dan tidak berbiaya mahal seperti tadi yang disampaikan oleh editorial media, editorial Metro dan media. Ya. Yang ketiga, tentu saja sekarang ini menjadi semacam dalam tanda petik kewajiban bagi Pak Prabowo untuk nanti sesuai tekadnya berkantor juga dari sana gitu. Jadi ada kesinambungan. Oke. Tapi pertanyaannya Mas Effendi kan IKN ini masih jauh dari sempurna ya. Presiden Jokowi sendiri mengatakan mungkin butuh 10, 15, 20 tahun malah bisa jadi lebih bisa jadi. Itu apakah artinya pemerintahan baik yang sekarang maupun yang akan datang Pak Prabowo itu akan sama efektifnya ketika mereka menjalankan pemerintahan dari Jakarta atau malah jadi lebih sulit nih jalannya pemerintahan? Bagaimana Mas Effendi? Kalau berdasarkan teori pasti akan lebih sulit. Karena kita tahu ya ini dalam situasi saat ini akan jauh lebih efektif dan efisien kalau berkantornya di kota negara sekarang saja kan gitu. Daripada terbang lalu nanti balik, apalagi belum lengkap ya, walaupun bisa dibantu dengan Zoom dan sebagainya. Tapi lagi-lagi kalau pagi kita banyak bersyukur, maka ini menjadi simbol bahwa tidak terlalu berat beban bagi pemerintahan Pak Prabowo selanjutnya. Kan ini kan belum tuntas, artinya Pak Jokowi saja bisa tertunda begitu lama untuk sampai di sana. Jadi bagi Pak Prabowo juga sekali lagi dengan niat baiknya untuk tetap meneruskan IKN ini, tapi dia nanti juga akan dimaklumi ya secara simbol bahwa dia tidak terlalu intens lah ke kantor di sana. Gitu. Tapi ini pertanyaan terakhir saya, Mas Effendi. Sebetulnya kalau untuk kita rakyat Indonesia, untuk Anda, untuk saya, untuk kita bangsa Indonesia, yang lebih penting itu simbol atau substansinya? Yang lebih penting itu simbol ibu kotanya berkantor di situ atau efektivitasnya pemerintahan untuk mensejahterakan kita, Mas Effendi? Ya, saya rasa dua-duanya penting. Dua-duanya penting. Dalam komunikasi simbol itu kan harus dipentingkan. Karena kan ini proyek yang sulit dibayangkan sebetulnya. Orang lain kan membangunnya dengan hati-hati, sudah direncanakan 10 tahun sebelumnya.
Tapi kita kan menempuh jalur bahwa ini harus kita laksanakan sebagai legasi. Ya sudah kita sambut baik saja. Jadi simbolnya sudah dikirimkan. Kalau mau bicara soal efektivitas, efisiensi, apalagi tadi ya menjauhkan diri dari pikiran kolonial di masa depan loh, bukan masa lalu. Nah itu belum bisa tercapai. Tapi sekali lagi simbolnya sudah diperlihatkan, ada tekad untuk berkantor di sana. Terima kasih Metro TV dan seluruh media, Bung Lorenz juga. Kita terus mengingatkan tentang tadi efektivitas, efisiensi, kekompakan kabinet, nanti ditambah lagi dengan yaitu tadi tuntaskan seluruh hak-hak rakyat dan masyarakat adat di sana. Baik, kita harap itu yang terjadi. Terima kasih pakar komunikasi politik Mas Effendi Ghazali sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi, Bang Egy. Simbol penting tadi kata Mas Effendi, Bang Gaudens. Tapi kalau saya berpikir simbol harusnya sejalan dengan manfaat dari tindakan yang disimbolkan itu. Bagaimana, Bang? Ya setuju sih. Kalau Presiden Jokowi sudah berkantor di sana, dan Presiden terpilih dan Wapres terpilih itu di dalam kampanye juga bertekad untuk melanjutkan, tentu termasuk juga melanjutkan untuk berkantor di sana gitu. Kira-kira seperti itu simbol yang mau dikatakan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, apa prasyarat supaya resmi berpindah ke IKN? Setidaknya menurut saya itu harus dibangun segera 2 gedung di sana. Yang pertama itu gedung MPR. Yang kedua itu gedung BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Karena 2 lembaga ini jelas-jelas di dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan harus berkantor di Ibu Kota Negara. Hanya 2 lembaga ini yang secara eksplisit di dalam Undang-Undang Dasar 45 disebutkan harus berkantor di Ibu Kota Negara. Kalau terkait dengan MPR kan harus bersidang sekali setahun itu di Ibu Kota Negara. Kalau terkait dengan BPK itu berkantor di Ibu Kota Negara. Itu di Undang-Undang Dasar, di Undang Dasar 1945 ya? Kalau mau memindahkan ibu kota atau pilihannya ya 2 ibu kota aja. 2 ibu kota? Ya kalau belum dibangun gitu kan. Supaya tidak menyalahi Undang-Undang Dasar 45, tetap di Jakarta tetapi tetap dilanjutkan yang di sana gitu. Jadi nanti ibu kota pemerintahannya yang mana? Ya, sepanjang belum ada keputusan presiden untuk pemindahan atau undang-undang sudah ada, undang-undang itu baru operasional kalau ada keputusannya. Keputusan presiden untuk memindahkan. Peraturan pelaksanaan. Sampai hari ini peraturan pelaksanaan itu kan belum ada gitu. Belum ada keputusan presiden untuk memindahkan ibu kota. Itu artinya ibu kota secara resmi masih di Jakarta gitu. Yang di sana itu calon ibu kota. Ini termasuk yang saya suka bingung ini Bang Gaudens soal status ya. Kan ibu kota negara Nusantara IKN dan sekarang sudah tadinya DKI daerah khusus ibu kota, sekarang sudah jadi daerah khusus Jakarta. Tapi keputusan presiden untuk pindah ke IKN belum ada. DPR juga masih, MPR masih ada di Jakarta. Jadi ibu kota kita nih, Indonesia ini saat kita bicara, itu yang di mana ya? Ya kalau formalnya itu ada di Jakarta karena belum ada keputusan presidennya. Jadi baru operasional itu undang-undang kalau keputusan presiden. Tapi terkait dengan ibu kota ini menarik ya. Ada percakapan yang menarik pada saat Undang-Undang Dasar 45 itu mau dibahas. Undang-Undang Dasar 45 yang disahkan pada 18 Agustus 1945 ya. Asli ya ini ya. Asli ya. Di dalam rapat BPUPKI itu salah satu yang mengusulkan supaya pemerintahan itu dikaitkan dengan ibu kota supaya harus ditegaskan berkantor di ibu kota negara itu salah satunya itu yang mengusulkan itu Muhammad Yamin ya. Muhammad Yamin. Tetapi di dalam pelaksanaannya itu tidak tercapai. Begitu juga misalnya di dalam sidang-sidang MPR ketika membahas amandemen 1945 pada tahun 2022 ya, juga ada perdebatan di sana. Salah satu yang memimpin sidang itu Yakob Tobing ya. Ada perdebatan di sana tentang perlunya disebutkan secara jelas, eksplisit
tentang ibu kota negara. Pemerintahan itu presiden harus berkantor di ibu kota negara. Oke. Tetapi kalau kita lihat pengalaman sejarah, ibu kota negara itu pernah berpindah-pindah ya. Iya. Pernah berpindah ke Jogja gitu dan juga ke Bukit Tinggi. Itu kan zaman perang, Bang. Ya, zaman perang, tapi bukan berarti tidak bisa terjadi hal seperti itu gitu kan. Pernah ada presiden. Ada presiden gitu. Karena itu sampai saat ini maupun di dalam pembahasan amandemen 1945 itu tidak berhasil menetapkan presiden harus berkantor di ibu kota negara. Itu artinya selain di IKN boleh-boleh saja kok sesekali presiden berkantor di Irian Jaya gitu kan. Oh, bisa kan, Berkantor pernah. di NTT gitu kan. Pernah. Atau di mana-mana saja, atau kalau terjadi bencana alam, presiden bisa berkantor di tempat bencana alam itu. Makanya tidak disebutkan secara eksplisit di dalam Undang-Undang 45 itu presiden berkantor di ibu kota negara. Dengan asumsi itu kita bisa mengatakan bahwa kalau terjadi bencana di suatu daerah, presiden boleh mengendalikan pemerintahan dari daerah bencana gitu. Bang, bicara IKN ini kan kita sama-sama tahu bahwa relatif tidak terlalu masif atau tidak terlalu cepat pengerjaannya karena memang yang pertama dirancang tidak dalam waktu 1 tahun, 5 tahun selesai. Lalu yang kedua, kita tahu betul bahwa memang penggunaan dana yang amat sangat terbatas. Pertanyaannya kalau kemudian Presiden Jokowi sudah berkantor 40 hari di IKN walaupun bisa pindah-pindah, apakah artinya nanti Presiden Prabowo setelah 20 Oktober itu memang harus mempercepat seperti yang sudah diperjanjikannya juga pembangunannya di tengah-tengah dana yang amat sangat terbatas dan kita punya banyak prioritas lain yang lebih penting untuk kesejahteraan rakyat. Tapi kita harus jeda dahulu, Bang Gauden, saat bisa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan sekarang waktunya kita untuk Bang Gauden mendengarkan dulu pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Medan, Sumatera Utara, ada Pak Sukiwi. Pak Sukiwi, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Selamat. Samosir dan Golden. Ya, selamat pagi Pak Sukiwi. Anda melihat yang dilakukan Presiden Jokowi berkantor 40 hari di IKN itu menyimbolkan apa kalau pemahaman Anda, Pak Sukiwi? Kalau pemahaman saya tentang simbolis ini, artinya Pak Jokowi ini mau memberi pesan kepada rakyat Indonesia bahwa saya sudah menjalankan tugas saya membangun IKN ini dan saya juga sudah bisa berkantor di sini selama 40 hari. Apabila selanjutnya kalau Pak Prabowo mungkin atau mau berkantor di situ bagus, kalau tidak berkantor di situ itu bukan kesalahan saya lagi. Secara tugas saya membangun ini sudah saya jalankan secara maksimal. Di mana kita lihat kepolisian, seluruh kepolisian sudah saya undang, seluruh tentara dari bawah sampai atas, kepala daerah semua sudah saya undang. Ya, soal selanjutnya Pak
Prabowo mau melanjutkan atau tidak melanjutkan, rakyat sudah bisa menilai. Dialah rakyat yang menilai. Artinya bahwa dia sudah bertanggung jawab, sudah membangun semua infrastruktur. Pemahaman mau dipakai atau tidak dipakai terserah kepada rakyat yang menilai. Baik, pemahaman Pak Sukiwi, makna dari simbol itu seperti itu ya. Berarti kalau begitu, kalau misalnya Pak Prabowo nanti setelah 20 Oktober itu misalnya jarang datang ke IKN, artinya berarti jadi siapa yang salah nih Pak Sukiwi kalau Anda lihat? Kalau menurut saya, ini Pak Jokowi sudah melepaskan tanggung jawab. Dia sudah memberi simbolis dan dia sudah menyatakan kepada rakyat, ini sudah saya lakukan, sudah saya buat semua ini. Kalau Pak Prabowo nggak mau di situ, ya rakyatlah yang menilai. Itu juga bahasa simbolis. Dia kembalikan kepada rakyat bahwa rakyatlah kalian yang menilai. Saya sudah buat, tapi dia nggak mau. Jadi salah siapa? Saya juga nggak bisa bilang. Jadi rakyatlah yang menilai. Jadi kami harapan rakyat kami kecil sekarang ini yang paling penting jagalah jagalah kebersamaan, jagalah persatuan. Kemudian kita tahu sekarang ekonomi lagi sulit, banyak anak-anak muda kita sekarang bekerja di depannya ini, tapi hanya bukan yang baik. Kita tahu banyak sudah ratusan ribu itu Baik. mereka nafkah dengan susah payah. Tolong kita kembali untuk bangsa dan negara kita. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Sukiwi ada Pak Ramadan di Jambi. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo dan Pak Goden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkantor di EKN. Bagaimana Pak Ramadan? Silakan Pak. Ya, bagi rakyat kecil tentu terpesona saja Pak Leo. Terpesona itu biasanya seorang kepala negara itu di negara-negara lain berkantor itu setelah selesai. Jadi ada semua departemen di situ, koordinasinya lebih mudah. Sama ini di Jakarta semua departemen ada, koordinasinya sangat sulit. Sehingga sering berjalan keputusan negara itu pincang ke bawah. Apalagi di sana hanya ada kantor presiden. Pegawai-pegawai pendukung dari itu ada atau tidak, seperti apa komunikasinya. Berharap setelah Pak Jokowi tidak ada, mari kita bersama-sama memikirkan IKN ini efektif atau tidak untuk negara dan bangsa ini. Kalau memang itu perlu diselesaikan 100%, mohonlah DPR, presiden yang baru, jangan sampai rakyat terpengaruh, terkena imbas dari keterburuannya membangun sebuah memindahkan ibu kota negara. Berharap rakyat kecil jangan terimbas dengan nafsu yang luar biasa untuk berkantor di IKN. Saya melihat ini secara keseluruhan untuk bersama-sama rakyat kecil menjadi tujuan utama. Selama ini tidak terkendala pekerjaannya di Jakarta. Terima kasih Pak Leo, Pak Goden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadan dari Jambi sudah berpendapat. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Ramadan ada pemirsa Metro TV. Kali ini dekat dengan IKN nih Bang Goden. Dari Samarinda, Kalimantan Timur. Ada Pak Sowan. Pak Sowan, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetangga ibu kota yang baru nih, silakan Pak Sowan. 114 kilo dari tempat saya. 114 kilo, lumayan jauh. Bagaimana Pak? Lumayan. Saya sih bangga dengan adanya IKN ya. Tetapi apakah memang IKN ini lebih prioritas gitu loh? Karena persoalannya di dalam janji kampanye tidak ada membuat IKN. Malah revolusi mental dihilangkan, malah tidak dikerjakan. Kita tidak ngerti itu apa ya, gitu ya. Manajemen itu satu ilmu dan seni. Ini adalah style kepemimpinan kalau saya melihat itu. Style kepemimpinan dengan bahasa-bahasa simbol seperti ini itu adalah bahasa cuci tangan kalau saya lihat. Cuci tangan Pak. Kan? Iya, cuci tangan. Kalau cuci tangan kan bagus Pak, itu menghilangkan kuman-kuman kan Pak, higienis begitu kan bagus ya Pak Sowan ya. Asal pakai sabun. Asal pakai sabun, oke. Tapi kan
begitu ya. Ini kelihatannya mau meninggalkan masalah buat generasi yang akan datang, bom waktu buat Pak Prabowo, saya kira begitu. Jadi tapi kan Pak Sowan, ini kan sudah bisa dipakai Pak. Kalau kita lihat Pak Jokowi, Presiden RI 1 sudah berkantor di IKN 40 hari juga rencananya. Artinya kan ini sudah beroperasi dengan baik, istana lah kita katakan begitu. Berarti tidak ada masalah kan seperti yang Pak Sowan tadi katakan, bom waktu Pak? Ya, bom waktu. Pak SBY pernah berkantor di Sidoarjo selama 3 hari di tenda aja itu Pak. Kan waktu bisa saja kan dipakai, artinya kan bisa dipakai ya. Oke. Di tenda pun bisa dipakai. Namanya bekerja itu di tempat nama apapun tempat itu diberikan, dengan nama apapun dan dimanapun lokasinya, itu adalah suatu kantor. Jadi kita melihat persoalan ini sebetulnya, bahasa simbol yang dipaksakan ini kelihatannya hanya ingin lari dari kenyataan. Lari dari kenyataan bahwa ini adalah sebuah kegagalan kalau saya lihat. Kegagalan itu mau ditimpakannya kepada orang lain ya. Nah terus terakhir saya katakan, itu yang kemarin 17 Agustus itu, bagus ya bangunannya, kelihatan kan di TV itu yang ditempel-tempel rontok semua, rumputnya udah digulung, nggak ada lagi rumputnya. Jadi itulah bahasa simbolnya saya kira ya. Dan itu untuk mempengaruhi investor supaya masuk cepat, walaupun kita tahu investor itu tidak ada. Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sowan di Samarinda, Kalimantan Timur untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Ini menarik pendapat para pemirsa, Bang Gaudens, tapi kita harus tahan dulu karena kita harus jeda sebentar, dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Gaudens, tadi 3 pemirsa agak-agak berbeda-beda pendapatnya, dan mereka mengatakan ya ini artinya bahwa Pak Prabowo ya harus bisa memprioritaskan. Tadi Pak Ramadan yang mengatakan harus bisa memprioritaskan yang lebih penting. Bagaimana Bang? Ya, saya mau mengatakan satu kalimat ya. Dalam peradaban manusia, sejarah itu ditulis oleh pemenang gitu. Tidak ada orang kalah menulis sejarahnya. Dan sekarang ini Pak Jokowi sedang menulis sejarahnya. Tadi saya katakan setidaknya rakyat akan mengenang ada presiden yang berkantor di IKN sekalipun 40 hari gitu. Jadi sejarah itu, narasi itu yang sedang dicatatkan. Nah, pertanyaannya, apakah ke depan Prabowo juga harus mengikuti jejak itu? Di dalam kampanye itu kan sudah tegas sekali bahwa presiden terpilih akan melanjutkan apa yang sudah dibuatkan fondasinya oleh presiden sekarang ini. Itu artinya ada niat yang kuat dari presiden terpilih nanti, yang akan dilantik nanti, untuk melanjutkan IKN ini. Tetapi apakah secepat itu, begitu dilantik langsung berkantor di sana? Ya kita saksikan saja. Mudah-mudahan seperti itu. Kalau memang, tetapi paling penting itu, presiden itu harus bekerja dalam keamanan dan kenyamanan gitu. Mudah-mudahan IKN itu segera menghadirkan dua hal tersebut. Segera nyaman. Aman dan nyaman. Karena apa? Karena di sana kan masih kurang nyaman. Bunyi-bunyi apa gitu untuk pembangunan gitu kan. Kurang nyaman ya. Kurang nyaman gitu. Kalau kan. aman sih aman. Kalau aman ya pasti aman lah, bisa dijaga gitu kan. Soal nyaman itu bunyi-bunyi apa gitu. Tetapi yang paling penting itu ya mudah-mudahan di IKN nanti kan tidak terbayang lagi tentang adanya bangunan yang diwariskan oleh kolonial gitu kan. Ini benar-benar bangunan milenial ini. Aromanya aroma hutan itu kan, itu dibangun di hutan. Bang, pertanyaannya begini, setelah simbol, maknanya, manfaatnya untuk kita bangsa Indonesia itu seperti apa? Kalau
IKN ini sekarang sudah dipakai Presiden Jokowi? Ya, maknanya itu mudah-mudahan latar belakang pemindahan ibu kota seperti yang disampaikan di awal di tanggal 16 Agustus 2019 itu tercapai. Karena apa? Sesungguhnya bukan hanya karena ada kemacetan di Jakarta, tetapi bagaimana pusat-pusat pertumbuhan itu bisa disebarkan ke daerah-daerah lain, terutama di timur. Kalau kita lihat posisi IKN sekarang ini kan lebih condong lebih dekat ke arah timur. Bergeser gitu, ke arah lebih timur daripada Jakarta. Ya mudah-mudahan uang juga tidak banyak beredar di Jakarta. Kalau sekarang ini kan 80% uang yang ada di Indonesia itu kan beredar di ibu kota. Dan yang menikmati itu tidak lebih dari 1%. Baik, kita harap nanti IKN benar-benar yang pertama statusnya jelas ya, ibu kota negara. Sudah tinggal menunggu kepres ya. Segera turun kepresnya dan kemudian simbol ini benar-benar bermanfaat juga bagi rakyat Indonesia. Terima kasih Bang Gauden sudah hadir tempat ini. Selamat pagi Bang. Pagi loh. Pemirsa, semestinya Presiden Joko Widodo tidak hanya menjadikan IKN sebagai pangkalan untuk berkeliling Nusantara. Jokowi harus menyelesaikan masalah mendasar di IKN yang jauh lebih besar daripada masalah teknis infrastruktur. Presiden harus sadar tanpa keadilan bagi masyarakat adat, IKN malah potret nyata bentuk kolonialisme internal. Saya Leonard Samusim, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.